nggak terlalu cerita banyak, tapi sebenarnya aku baru tahu begitu aku terjun itu aku lagi hamil anakku gitu. Iya, kurus, ada temanku kurus terus dia anginnya gede kan. Terus akhirnya keluar ke sawah sana, itu ada ya gitu. Jadi kurus juga nggak boleh gitu ya. Iya. Kegemukan juga nggak boleh gitu. Turunnya cepet nggak? Turunnya cepet ya. Wah, ini baru 10.000 loh, kok udah 3.000 nih. Iya. Payungnya itu trouble deh. Nah, aku mungkin udah mentalnya udah lebih kuat, pengalaman, terus aku akhirnya kan buang tuh pasti payung utama nih. Dicabut, buang kan? Iya. Terus terjun lagi dong. Terus payung cadangan aku buka gitu. Hai sahabat DAS, selamat datang di podcast Das Diaries bersama saya Dini Anjungsari. Di podcast kali ini begitu spesial karena kita menghadirkan kisah-kisah inspiratif dari para sahabat Friend Indeed. Hari ini kita kedatangan seorang perempuan yang hidupnya pernah menantang langit. Seorang ibu, nenek, pendidik, sekaligus mantan atlet terjun payung yang mewakili Yogyakarta hingga tingkat nasional. 3 kali PON, 4 kali kejurnas, dan bahkan mendapat undangan khusus ke Brunei Darussalam dalam rangka penobatan Sultan Hasanal Bolkiah. Beliau adalah Wati Wahyu Kartini atau yang diakrab disapa Bu Wati. Perjalanan hidupnya seperti film, penuh keberanian, ketulusan, refleksi, dan kebijaksanaan. Penasaran kan? Tapi sebelum itu, nonton podcast ini sampai selesai, like, komen, dan subscribe YouTube channel kita supaya kalian bisa update terus episode terbaru kita. Ibu Wati, apa kabar Bu? Aduh, baik Mbak. Aduh, terima kasih loh undangannya. Iya, terima kasih udah Spesial hadir. banget. Selamat datang ya Bu di podcast Das Diaries. Suatu kehormatan buat kita Ibu hadir di sini. Sama saya juga merasa kehormatan banget gitu. Wah, nih sahabat Das mesti nonton sampai habis karena bakalan banyak keseruan dan hal-hal yang bisa dipetik dari kisah hidupnya Ibu Wati. Nah, sebelum kita membahas nih perjalanan pendidikan dan keluarga Ibu Wati, saya tuh ingin mengajak kalian semua itu merasakan kembali nih. Yang jiwa muda nih, mana nih adrenalin yang pernah mengalir. Nah, kita langsung nih mau gali dari Ibu Wati karena tidak banyak perempuan Indonesia yang pernah melakukan apa yang pernah beliau lakukan. Nah, awal nih Bu Wati, bisa masuk klub terjun payung UGM. Nah, perlu sahabat ketahui Ibu Wati ini adalah mahasiswi UGM Fakultas Ekonomi UGM. Nah, penasaran kan? Nah, apa sih Mbak? Apa sih kok bisa masuk klub terjun payung di UGM saat itu? Ya, jadi waktu itu kan pas pembukaan mahasiswa baru kan, itu kita semua dikumpulin di lapangan gitu. Terus salah satunya demonya terjun payung gitu. Terus demo terjun payung itu mereka di tengah-tengah itu kan bawa apa walkie talkie ya namanya Iya. Itu satu penerjun dengan penerjun yang lain sama yang di bawah itu ngobrol gitu. Ih enak banget loh di sini. Ih bisa lihat cuaca seger banget, alamnya indah gitu, ciptaan Tuhan. Aku langsung saat itu aku magic moment, Mbak. Aku pengen banget kayak mereka gitu loh. Soalnya aku orang yang seneng banget tantangan kan. Wah. Jadi itu yang membuat aku bener-bener tertarik karena ngobrol seru, asik gitu kan. Iya gitu. Jadi terus mendarat. Oke gitu. Dan UGM sampai sekarang nggak sih Mbak ada ini terjun payung itu klub terjun payung sampai sekarang di Jogja masih ada. Masih ada ya. Wow, keren UGM ya. Kayaknya ini bisa jadiin contoh buat kampus-kampus lain ya gitu ya. Tapi kayaknya cuma UGM deh Mbak ya. Kayaknya terjun payung ya. Kayaknya UGM enggak deh, Jogja. Maksudnya di Yogyakarta tuh masih ada. Masih namanya ada Mataram. Mataram. Tuh, Mas Danendra. Dari kampus loh, klub terjun payungnya loh, dari UGM. Nah,
Bu Wati, dari puluhan pendaftar yang diterima, katanya hanya 6 orang nih Mbak yang diterima nih. Nah, terus berapa laki-laki, berapa perempuan Mbak? Nah, itu khusus untuk perempuan aja. Oh, itu khusus perempuan aja. Karena laki-lakinya udah gitu. Oh. Jadi aku merasa pas waktu psikotes itu kan, banyak juga ya gitu. Satu ruangan gede gitu. Jadi tesnya tuh psikotes, Psikotes fisik juga, tapi yang aku inget psikotesnya itu kan ruangannya besar ya. Iya. Aku kaget, banyak juga ya orang yang pengen terjun gitu. Terus psikotesnya ya nggak main-main tuh, panjang dari pagi sampai sore gitu. Wow. Di tesnya macem-macem. Oh ini nggak main-main juga ternyata terjun payung gitu. Kalau tes itu tes fisiknya apa Mbak? Aku lupa deh tes fisiknya. Tapi kayaknya fisiknya mesti apa? Iya, kayak paling enggak tinggi badan, berat badan itu pengaruh nggak sih Mbak? Enggak sih, ada temanku yang kecil banget nggak masalah kok. Nggak masalah ya. Wow, nih keren nih, penasaran kan gitu. Nah, Bu Wati, syarat untuk jadi penerjun payung itu apa sih sebenarnya, Bu? Syaratnya ya lulus psikotes. Dan itu susah banget. Ternyata memang panjang banget. Terus mesti dari atas ngeliatin ke bawah. Pokoknya aku nggak tahu deh psikotesnya tuh. Nggak boleh takut ketinggian lah yang. Terus bener-bener digali orang ini sebenarnya stresan nggak gitu. Ya aku sih nggak tahu. Tapi intinya terus tanda tangan nih yang menarik. Tanda tangan dari orang tuanya. Tanda tangan dari orang tuanya itu menyatakan kalau misalnya meninggal atau terjadi apa-apa nggak dituntut. Kayaknya banyak yang memalsukan itu gitu loh. Kecuali ibuku. tapi bukan Bu Wati ya salah satunya yang masukin. Enggak, aku nggak masukin karena aku asli gitu. Ya. Terus ibuku tanda tangan, Bu. Serem juga loh. Serem. Loh Bu, kalau meninggal tuh nggak usah terjun ya, bisa meninggal gitu. Iya, akhirnya Ibu tanda tangan gitu. Untuk Ibu dibilangin begitu langsung, oh ya juga ya gitu. Tapi deg-degan juga loh. Tapi Ibu sama Bapak ngizinin ya? Ngizinin. Kalau enggak, wah saya nggak berani deh main-main yang kayak gitu. Iya. Wow, luar biasa ini. Itu apa namanya? Dari izin orang tua sudah dapat gitu ya. Dan itu bagaimana Mbak membagi waktu itu dari apakah ada jadwal tertentu di kampus gitu harus latihan, harus apa namanya itu seminggu berapa kali gitu? Iya. Tapi ini sebenarnya klub di Jogja, jadi bukan khusus milik UGM ya. Ini kumpulan dari seluruh Jogja gitu. Oh, bukan dari UGM tapi enggak. Okay. Jadi itu klubnya kalau pagi ya ada sih seminggu sekali lari, terus hari Sabtu Minggu itu ada latihan macam-macam gitu. Jadi sebenarnya ya sibuk juga sih. Iya, latihan kan? Terus Sabtu Minggu terutama. Karena kan itu kayak semi militer nggak sih Mbak latihannya jadinya? Sangat militer. Kan? Nah ini bisa lihat kan Bu Wati looks-nya kayak gini, nanti kalian mesti nebak ya umurnya berapa. Militer banget, pakai kan? Sepatu bot, pakai apa namanya pegang ransel, terus lari muterin itu apa namanya runway-nya pesawat kan. Wow, di Adi Sucipto berat itu. Iya aku sendiri kok aku mau ya gitu. Sekarang ini kalau dipikir-pikir sekarang kok mau ya dulu ya gitu. Wah zaman-zamannya anak mahasiswa kan nongkrong gitu ya, kumpul sama temen gitu kan. Nah ini panas-panasan gitu ya. Wow. Jadi lari Bu, fisik tuh apalagi tuh? Renang. Oh renang harus bisa ya? Karena renang itu kan latihannya, kita kan di atas pesawat nggak bisa latihan dong. Jadi, nah sekarang canggih nih. Ada alatnya, tapi kalau yang dulu aja ya, yang dulu tuh kita di pinggir kolam renang terus terjun, terus kayak posisi apa namanya terbang gitu loh, gitu Mbak. Oh jadi dari kolam renang kalau sekarang ada ya kayak gitu ya? Kalau sekarang lebih canggih, ada ruangan yang kita bisa ada udaranya tuh jadi, apa ya, bisa kita kayak naik gitu loh, kayak astronot gitu loh. Iya. Terus pokoknya sekarang tuh canggih banget, asal punya uangnya aja gitu. Karena memang itu hobi mahal sih. Iya, bener. Apa Bu ya? Wow. Ini nih sahabat nih, ini menarik nih dari Ibu Wati nih. Bu, ceritain sih pengalamannya pertama kali berada di pintu pesawat. Jadi pada waktu lagi masuk klub itu kan sudah belajar terjun kan? Iya. Nah, apa Bu yang dirasain? Yang aku rasain sih sebenarnya begitu keluar tuh blackout. Blackout ya? Sekian detik.
Wow. Jadi emang ini juga takut ya sebenarnya. Jujur ini ya. Perutnya kan mau naik itu perutnya udah sakit gitu lah. Iya. Tapi namanya juga tantangan ya, seneng kan kalau kayak gitu. Terus habis itu ya udah begitu keluar dari pesawat, udah aku inget banget tuh blackout dah. Wow. Terus itu bahaya sih sebenarnya, tapi ya sekian detik gitu ya. Ya udah habis itu aku lupa, tapi inget-inget tuh kayak tentara di awal-awal. Jadi kita nggak perlu buka payung, udah langsung payungnya buka sendiri karena dicantolin di kursi pesawat gitu. Ya namanya kalau blackout gitu kan masih aman lah aman, gitu. Iya. Oh, deg-degan juga ya Bu ya. Iya, deg-degan. Blackout gitu nggak iya. apa ya. Jadi udah dipersiapkan. Memang mungkin ada pengalaman seperti itu banyak ya. Cuma sekarang lebih canggih karena ada tandem. Oh iya. Iya kan. Jadi tandemnya mahal juga. Nah, tandem ini kan nggak usah pinter, nggak usah blackout pun nggak apa-apa sampai bawah, tapi kan dia aman gitu loh. Iya, ada yang jagain ya. Iya. Bu, ya. Wow, jadi waktu itu sendiri ya Bu ya? Terjun sendiri tuh ya? Iya, sendiri. Tapi gila juga ya, aku mikir-mikir sekarang ya, mikirnya kan udah umur segini ya, tapi mikir dulu, wow gila juga ya. Gimana ya, saya sendiri aja ngebayanginnya itu udah nggak serem banget gitu ya. Apalagi wow ini kita langsung sama Bu Watinya nih. Bu, boleh cerita nggak sih? Nah, Bu Wati ini Sahabadas mengikuti PON 3 kali, betul ya Bu ya? Sebenarnya aku lupa ya, tapi ya kurang lebih lah. Kurang lebih ya. Nah, gimana sih Bu proses seleksi dan suasana kompetisinya? Karena penerjun payung di Jogja kan cuma dikit ya, jadi aku dari kalau nggak salah 6 apa 8 tadi yang dari testing itu terima, itu tinggal 3 gitu. Nah, 3 ini ya terus ya, tinggal 3 yang bertahan 3 ya. ini terus ikut latihan, ikut PON, ikut Kejurnas gitu. Jadi seneng sih karena kan di lapangan ketemu banyak teman-teman, terus seru deh, senengnya karena gimana sih kalau misalnya habis terjun atau nggak usah terjun payung deh, misalnya naik biang lala atau naik atau bungee jumping itu kan habis itu kan wah adrenalinnya naik kan seneng gitu loh ya, seneng Mbak gitu. Jadi suasananya ya gitu Mbak, merasa bangga juga mewakili Jogja itu ke lapangan stadion kan, kumpul waktu itu kan PON kan, nggak tahu ya bangga aja, seneng aja gitu loh. Itu proses seleksinya kayak gimana tuh Bu Wati untuk bisa masuk PON itu? Ada proses seleksi nggak sih saat itu? Kalau PON ini kan memang tiap daerah kan memang mau nggak mau mewakili kan. Mewakili betul. Jadi emang karena kita punya 3 orang ya udah 3 ini nggak perlu seleksi nggak ada lagi. seleksi ya, karena udah yang lain udah berguguran ya, udah tinggal 3 udah nggak ada pilihan lagi gitu ya. Iya. Wow, nah itu tuh ini memang olahraga ekstrim yang nggak banyak orang mau tekuni. Iya, ya. betul. Bu, kok tertarik terjun payung itu sebenarnya bisa sampai kapan? Berarti kan konsisten banget ya Bu ya. Betul. Nah, itu apa sih Bu alasannya waktu itu? Jadi alasannya kayaknya kecanduan deh, gitu. Jadi kayak kecanduan, kayak ya seneng gitu loh, begitu turun seneng terus pengen lagi, turun pengen lagi gitu loh. Jadi ada rasa kecanduan gitu ya Bu ya, nagih gitu ya. Nagih, aku baru sadar setelah nanti deh ceritanya, kalau pas berhenti itu baru sadar aku, oh ini mungkin ini teoriku sendiri gitu. Iya. Wow, ini keren banget loh. Kita ngebayangin aja naik berapa lantai gitu ketinggiannya, kita lihat ke bawah aja kita udah takut ya. Iya. Ini terjun loh. Nah, Bu Wati ini juga mengikuti 4 kejuaraan nasional Kejurnas ya. Mana Mbak yang paling berkesan dari Kejurnas itu? Masih ingat nggak? Paling berkesan waktu itu pas dia dapat juara perunggu kan, seneng kan. Ngerti nggak? Dari juara 3 dari 3 peserta. Kan sedikit dong penerjun perempuan. Iya. Jadi ada cuman daerahnya ya aku lupa nih, Jawa Barat, Jogja sama apa. Kan pesertanya 3, jadi semua juara juga. Jadi aku pernah lo juara berapa? Juara 3. Pesertanya berapa? 3.
Jadi ya buat lucu-lucuan sih, Ya. karena ya namanya juga seneng ya. Seneng ya. Dan ya itu ya apa namanya, karena memang termasuk olahraga ekstrim yang peminatnya juga sedikit gitu ya, dan ya mau nggak mau ya gitu, kalau ke Jurnas ya dia lagi nih Iya, ketemunya benar. pasti ketemunya Iya, itu juga terus. kan. Iya bener. Jangan nanti gue kan kemarin juara 3, besok lo yang juara 2 ya, kayak gitu ya. Oh enggak dong. Susah untuk Susah juara ya. itu, Dan mental itu banget tuh. mental banget. Sebenarnya kalau misalnya kayak ikut PON ke Jurnas, sebenarnya yang dinilai itu apa sih? Nah. Kecepatannya kah? Apanya Bu? Jadi misalnya ada apa namanya buletan ini ya. Oke, Jadi di bawah kita nih, tepat di dasar nih. Terus ada titik sedikit itu, nah yang diinjek di situ. Oh gitu. Kalau itu diinjek nilainya 0. Kalau misalnya di luar ZEP namanya nilainya berapa aku lupa deh, 10 kalau nggak salah gitu. Nah, jadi sedikitan ini jarak dari sini. Jadi misalnya di sini, nah dihitung aja berapa gitu Oh loh. gitu. Oh, jadi penilaiannya begitu ya. Jadi harus deket dengan titik Iya, itu. iya. Kan susah gitu ya. Oh susah dong, tuh susah banget mentalnya, makanya itu bener-bener Konsentrasi, konsentrasi, mental, deg-degan, Deg-degan. terus angin kan belum Angin, jelas, iya. terus terutama ya ketakutan itu, terus arahnya ke sananya, Iya. terus belum penonton di bawah. Aduh, itu bener-bener ya apa namanya, kadang kan berarti harus, gimana ngendaliinnya tuh Bu? Iya, karena Itu kan susah ya ngendaliin itu ya. Iya, jadi ya ada ininya, pengendalinya gitu. Jadi kayak misalnya apa namanya, tangannya ini latihan terus nih. Jadi kiri Makanya kanan. ini kuat loh tangannya ini kuat. Jadi gitu. Jadi Tapi ada berat nggak sih Bu ini? Berat. Berat kan? Berat banget. Itu pada waktu nih, kebayang saya kan bukan ini ya. Jadi terjun nih ke bawah Iya, nih. iya. Berapa sekian meter Mbak? Kita buka itu. 3.000 feet ya. 1 feet itu berapa meter? Aku udah lupa deh, itu udah masa lalu banget Iya. kan gitu. Jadi biasanya sih gampangannya begitu keluar dari pesawat hitung 1.000, 2.000, 3.000. Nah, perjanjian nanti 8.000 atau berapa ribu, 3.000 itu udah Udah harus buka ya? Buka. Ya. Kita bisa tahu ketinggian itu kita di posisi 3.000 itu dari mana? Ya, Kan ada kita altimeter namanya. Nah itu dia itu. Ada Altimeter. alat apa Bu? Altimeter untuk mengukur Altimeter. ketinggian gitu. Oh. Begitu ketinggian ada kan ada warnanya orange, ada merah, ini udah hati-hati, udah harus Tarik parasut ya? Iya, pernah waktu itu pesawatnya karena ada something gitu, dia nggak bisa naik tinggi, jadi dia turunnya ke bawah. Itu serem banget, itu sebenarnya ngawur. Terus apa namanya, dia ketinggiannya nggak memenuhi syarat, tapi kita orang nekat-nekat tuh ya udah terjun itu terus langsung padang apa namanya dicabut kan payungnya. Nah itu kayak gitu itu pernah tuh. Pernah Ini kayak gitu. Terus pernah juga yang tinggi banget gitu ya. Tinggi banget. Nah, itu aku stres banget tuh. Salah sedikit. Jadi gini harus stabil. Kalau salah dikit gini udah muter spin namanya. Iya, kan ada iya. Wih, aku sebenarnya aku tuh malu banget ya, tapi malu terhadap diri sendiri karena stres kan, terus tinggi banget pas di Brunei itu. Aku spin lama banget, wing, wah pusing banget sama di bawah. Iya. Wow. Gitu mental-mentalan banget deh gitu. Gila itu Bu. Aduh. Itu Pakai ini masker oksigen tuh Gila. sampai tingginya 10.000. nggak pingsan ya Bu ya? Kan kalau orang yang tuh pingsan, waduh. Makanya tuh. Wah itu mesti, saya kayaknya nggak bisa deh. Saya bisa pingsan turun gitu sedikit udah pingsan. Boro-boro ngebuka ini, boro-boro tahu 3.000 baru 8.000. Jangan-jangan Blackout. Itu mesti konsentrasinya tinggi banget ya Bu ya. Oh iya bener deh. Dan mesti Makanya. sadar gitu, Iya. sadar. Wow. Iya. Aduh. Tapi ada nggak sih Bu selama ini makan dijaga, ada Oh iya. treatmentnya? Nah, Oh ya, jadi dari terjun itu mesti jam 10 malam kalau besoknya mau terjun, jam 10 malam harus sudah tidur. Makan makanannya harus sehat gitu. Ada. Jadi kita memang perlu menjaga itu apa namanya makanan. Terus fitnya harus seminggu sekali itu olahraga gitu. wow. Jadi kelihatannya terjun tapi itu ya olahraga juga gitu. Iya, kan butuh, kan pengaruh ya kalau misalnya kayak kesadaran
kesadarannya nggak boleh kesadarannya sampai hilang. Ya semuanya makanan Iya. harus dijaga. Makanan sehat apa Bu dari Nah. dulu tuh yang diarahkan gitu untuk penerjun payung? Jadi sebelum naik terjun payung itu ditensi dulu. tensi dulu ya. Oh, Oke. ditensi kan. Nah, sehingga kalau misalnya aku kurang tidur berasa akan turun Oh, ininya apa makanya namanya. tidur harus Terus suruh lari-lari dulu gitu. Jadi saya seminggu sekali tuh tensi, tahu itu apa namanya kondisinya gimana. Gitu. Pernah ada pengalaman, ada temen di Bali kalau nggak salah, dia malamnya makan kerang gitu ya. Terus tensinya tinggi, meninggal loh. Di atas. Aku lupa meninggalnya gimana, tapi gara-gara tensinya tinggi. Wow. Itu pernah kejadian beneran. Waduh. Itu dia sempat terjun lupa. payung. Tapi Iya, pokoknya iya. karena dia tensinya tinggi terus aduh aku lupa ya, tapi Kan pokoknya mungkin di atas tekanannya tinggi ya, Bu. Di udara tuh tekanan tinggi nggak sih? Iya. Tekanan tinggi Tekanan nggak sih? iya tinggi, anginnya gede banget. Iya. Wah, nggak kebayang deh. Mm-mm. Jadi makanya tensi setiap mau terjun payung, tensi harus Iya. dicek gitu. Iya. Kalau makanan apa Bu yang disarankan? Makanan ya makanan pakai telurnya mesti banyak, susu Telur ya. banyak Kalau ya, waktu itu kan 4 sehat 5 sempurna Iya. lah. Jadi ya makanan sehat gitu. Tapi nasi diporsikan apa? Oh enggak lah. Zaman dulu mah. Soalnya lihat Bu Ati cantik banget nih. Aduh. Posturnya masih bagus. Ini dari dulu nih ya Bu, ya. Kenapa? dari masih kuliah, dari awal terjun payung memang badannya segini ya? Dulu sempat agak gemuk dikit sih, tapi terus ya segini terus sih. Iya, enak ya liatnya. Makasih. Jadi udah makan harus dijaga, tidur harus cukup, kemudian tensi mesti stabil. Terus nggak boleh buta warna juga kali ya kalau terjun payung ya? Kayaknya ya. Iya. Iya benar itu. Iya benar, ingat aku. Terus nggak boleh, ya mesti dijaga banget ya, karena kan ketika terjun kemudian iya kan ada yang swing muter itu, gitu. aku pernah ngalamin tuh. Wow. Terus berat badan juga mesti dijaga ya, keberatan juga repot Enggak juga kan? sih. Enggak ya? Enggak apa. Tapi kayaknya kok peterjun payung nggak ada yang gemuk deh Bu. Iya kurus, ada temanku kurus terus dia anginnya gede kan. Terus akhirnya keluar ke sawah sana itu ada kayak gitu. Jadi kurus juga nggak boleh gitu ya. Iya. Kegemukan juga nggak boleh gitu. Turunnya cepet nggak? Turunnya cepet ya. Wah ini baru 10.000 loh, kok udah 3.000 nih. Iya itu pengaruh tuh. Pengaruh ya. Wow ini. Nah Ibu Wati ini pernah mendapat undangan internasional ke Brunei Darussalam. Nah dalam rangka penobatan Sultan Hasanah Bolkiah. Nah, boleh cerita nggak, Bu, bagaimana keterlibatan Ibu di acara besar itu? Iya, aku seneng karena ada Pangeran Charles juga kan diundang. Ada Pangeran Charles juga. Tapi kan nggak foto jajar dong. Iya. Pangeran Charles di sana, di sini kan Iya, selfie. Dulu belum kenal selfie sih, difotoin Iya, gitu. wow. Itu kayaknya bangga banget. Iya Jadi dong. sebagai anak muda tuh kayaknya bangga gitu loh terhadap diri sendiri gitu. Kesempatan kesempatan berlian ya gitu ya, bisa ketemu tokoh-tokoh besar gitu ya. Oh ya ada Pangeran Charles ada tuh, terus Sultan Bolkiah kayaknya masih kecil ya waktu itu kan, jadi ya aku nggak tahu ya, merasa bangga, seneng banget, belum pernah keluar negeri, baru pertama kalinya kan. Iya. Waktu itu Pangeran Charles sama Lady Di. Nah adanya cuma Pangeran Charles Pangeran aja Charles gitu. ya. Wow. Nah apa keterlibatannya pada saat itu, Bu Wati? Aku nggak terlibat apa-apa karena ya ikut aja, maksudnya ya ada timnya kan, aku tuh masih kecil waktu, bukan kecil ya, tapi maksudnya di antara yang lain-lainnya kan aku junior gitu loh, ya udah aku ikut-ikut aja sih, nggak ada keterlibatan apa-apa. Jadi itu saat itu perform nggak? Oh iya, terjun payung ya. Jadi pas ada penobatan, terus terjun payung, demo di depan ya. Di depannya itu Pangeran Charles undangan itu di situ di tengah alun-alun itu gitu. Wah, hebat, keren banget. Yang aku bilang tadi, aku muter spin itu. Itu saat itu ya, spin itu ya. Wow. Terus kan bangga banget terjun bisa di depannya Pangeran Charles. Ini kan wow gitu. Iya. Itu memang sengaja Bu spin itu di depan? Enggak, itu kan kecelakaan. Aku kan ada salah namanya ini, kita kan ada salah tangan dikit, ini dikit itu kan
sedikit aja udah muter gitu kan, mesti stabil kan. Oh, tapi kayaknya yang paling dilihat itu sama mereka ya. Tinggi banget, nggak lihat deh. Oh, gitu. Wow. Tapi waktu itu sempat deg-degan dong ya Bu ya? Waktu spin itu? Iya udah nggak deg-degan lagi lah. Sebenarnya kita tuh terjun itu deg-degan terus gitu kan, namanya manusia kan. Iya. Yang Nggak ada, bukannya pertama aja ya. Pokoknya setiap iya terus ya. Perutnya mules mesti. Masih ya Bu ya. Dan pada waktu di Brunei itu berapa orang yang ikut bareng Ibu terjun lupa payung ya, itu? Mbak. Berapa negara kali ya? Apa mewakili hanya Indonesia aja Iya, atau? Indonesia aja, tapi di Brunei-nya juga ada deh. Ada ya? Dari tentara. Biasanya mereka kan tentara, kita sipil aja kan. Makanya. Itu tentaranya Brunei sama kita deh. Aku lupa apakah ada negara yang lain, aku lupa, Mbak. Wow. Jadi dari Indonesia malah diwakilkan oleh berapa orang Bu dari Indonesia? Bu Ati aja. Ini lupa banget, tahunnya udah lama banget. Sudah lama ya. Ada fotonya sih, jadi Ada nanti di-sharing fotonya. Wow, nah itu keren banget loh Bu. Orang mau melakukan apapun ya, maksudnya untuk bisa maksudnya ikut berpartisipasi di acara sebesar itu gitu. Iya. Wow, itu dunia yang nyorot ya. Wah, Pasti masuk koran waktu itu masuk. Ya, aku sering banget masuk itu. koran dulu. Di koran Jogja tuh sering banget surat-surat datang dari Iya. fans itu. Fans banyak ya, Wak. Sering Ya gitu. sering ya, waduh nih pasti nih banyak fansnya nih. Zaman Bu, dulu zaman- sih. Oh, kayaknya sekarang juga banyak nih fansnya. Wes, nggak ada surat tuh sekarang. Nggak ada surat ya? WA. Tapi ini loh Bu, apa namanya, kebayang ya, jangankan di Jogja ya, Indonesia sendiri kan bisa dihitung pakai jari penerjun payung perempuan Iya, ya kan betul, gitu. betul. Apalagi di Jogja udah tahu nih bocorannya Bu Hati nih kuliahnya di surat tuh banyak ya Bu ya. Iya, yang kenal banyak gitu. Kadang-kadang aku nggak kenal mereka kenal aku. Aduh ya gimana dong. Masuk koran, dulu kan zamannya koran ya, Koran. tabloid ya, majalah, waduh sering ya Bu ya. Lumayan. Wah, banyak pasti tuh. Nah, Bu Wati ini sahabadas dari sudah melakukan hampir 300 penerjunan. Iya. Wow, banyak loh 300 lumayan. penerjunan. Bu, mana yang paling menegangkan dan mana yang paling indah? Paling menegangkan itu waktu itu saya dibeliin payung sama bapak saya kan. Nah terus Dibeliin parasut Bu? iya, padahal mahal banget. Wow. Aku kaget ya. Perlu diketahui bapakku sama ibuku tuh hidupnya hemat banget, beli barang itu ya di pasar gitu. Ini aku heran, aku merasa tersanjung banget dibeliin payung yang mahal gitu. Jadi aku merasa kayak di awang-awang gitu. Nah, terus aku terjun kan itu. Nah, di situ ternyata begitu aku buka payungnya nih, ini kan ada 7 sel ya, yang untuk udara-udara itu harus membuka. Nih aku cuman buka 2 gitu. Nah, akhirnya di situ kan belibet kan, karena kan nggak buka semua nih, jadi kan payungnya nggak bisa jalan. Terus akhir prosedurnya kan aku mesti membuang dulu payung itu, terus habis itu payung cadangannya akan aku tarik juga, aku buka gitu. Nah karena ini payung, aku agak panik kan, payungnya ini nggak buka, nah aku terus langsung otomatis buka cadangan, nah ini ngelibet lah si 2 payung itu gitu. Di atas tuh? Di atas. Wow. Gitu. Nah aku saat itu, aku lupa, pokoknya aku denger nih ada teman yang terjun juga deketin aku gitu kan, dia dari mana gitu. Tapi pokoknya aku dari bawah begitu udah deket tuh udah, wah ini mati kayak gitu kan. Terus aku kan udah diem, aku udah black out deh waktu itu. Cuman aku inget adalah, ya aku berdoa terus inget posisi untuk, kan diajarin kalau jatuh itu jatuh yang bagus tuh gimana gitu. Terus ya udah begitu aku udah jatuh kedebuk yang kayak gitu luar biasa mestinya gitu. Aku begitu berdiri, kok aku baik-baik aja gitu. Gitu. Terus aku baru sadar sekarang ini aku sombong gitu. Karena merasa aku punya payung. Jadi aku merasa aku sombong banget aku punya payung nih gitu baru loh. lagi ya, dari bapak gitu. Waduh gitu deh. Jadi ya itu ceritanya yang paling menegangkan itu ya. Paling indahnya
Paling indahnya, semua indah ya menurut Semuanya aku. indah ya? Soalnya semuanya tuh seru gitu loh. Itu pemandangan dari atas itu memang selalu nggak ada lawan ya, Bu ya. Aduh. Indah banget Indah ya. banget, semuanya indah deh. Pokoknya semua indah. Aku lupa yang paling indah, tapi kalau yang menegangkan ingat. Ya itu ya. Ingat tuh dari Bapak ya, hadiah dari Bapak ya. Parasutnya dari Bapak. Nah, Bu Ati, di antara ratusan lompatan itu ya, gitu ya. Mana momen yang sampai sekarang tuh Ibu nggak pernah cerita ke siapa-siapa? Dan mungkin baru pertama kali nih Ibu buka di podcast ini. Oh gitu ya. Sebenarnya aku waktu itu cerita, tapi ya nggak terlalu cerita banyak. Tapi sebenarnya aku baru tahu begitu aku terjun itu aku lagi hamil anakku gitu. Nah aku nggak cerita gitu karena aku merasa, wih ini aku hamil kok terjun gitu loh, nggak ketahuan gitu loh. Jadi aku merasa ya itu momen yang aku bikin aku agak bergetar tuh kayaknya aku bersalah dengan anakku yang aku kandung gitu loh. Karena kan hentakannya keras, jatuhnya gedebum, nanti kalau terjadi apa-apa gitu. Jadi sebenarnya itu yang aku jarang ceritakan karena kok bisa sih kamu pas hamil kok terjun gitu. Jadi itu anak yang keberapa tuh? anak kedua. Anak kedua ya. Oh, wow. Ini, nah Bu Hani di masa itu kan tapi syukurnya ya syukurnya anak nggak apa-apa ya, baik-baik aja ya gitu. Tapi pada waktu terjun itu sudah tahu ya lagi hamil? Belum tahu ya malah. Lupa ya. Lupa tapi kayaknya belum tahu deh. Belum tahu ya. Belum jadi tahu. Wah itu jadi kaget juga ya. Kaget gitu. juga ya. Wah. Karena kalau tahu kayaknya enggak deh. Iya ya. Nah, di masa itu kan perempuan tuh jarang ya, Bu ya, jadi penerjun payung. Terus kayak dianggap mungkin kayak berbeda lah ya pasti ya gitu ya. Nah, ada nggak sih Ibu komentar yang miring gitu atau misalnya yang pernah Ibu terima terus ada nggak sih Bu? Nggak ada ya? Jadi kayaknya orang kesalut, kagum aja ya. Makanya itu kayak bikin kecanduan kan, seneng dipuji-puji. Aduh, berasa ya minta foto gitu ya. Minta foto, terus begitu ini matanya kan kelihatan kagum gitu. Jadi jadi nggak ada sama sekali ya. Oh, okay. Jadi benar-benar itu adrenalin di atasnya dapat, di bawah juga dapat. Nah, Ibu kalau bisa kembali nih ke masa muda, apakah Ibu masih akan memilih terjun payung atau justru Ibu akan bilang ke diri sendiri, udahlah, janganlah gitu? Kembali ke muda? Ya, tetap ikut lah. Tetap ya? Nah, tetapi kalau misalnya nanyain ke anakku misalnya, jangan deh. Aku suka dibilang egois. Enggak. Kalau ke anak enggak ya? Enggak. Jangan deh, yang lain aja gitu. Jadi ya aku ternyata jadi ibu untuk lihat anak terjun tuh kayaknya takut. Tapi kalau balik ke masa muda dulu akan jalanin ya. Kayaknya tapi kalau iya deh. Kalau anak enggak ya? Enggak. Sebenarnya sudah masanya kan. Waktu ini kan berani segala macam, nggak takut mati yang segala macam. Ya ini kan anak sendiri gitu loh. Walaupun aku tahu lah, aku juga pernah bilang ke ibu itu ya mati itu nggak harus terjun gitu dan semua aman kok gitu. Cuman ya enggak deh gitu. Ya. Apalagi udah nih ya sahabat Des nih, Bu Ati ini nih sebenarnya nih tahu nih resikonya seperti apa nih kalau ngomong sama ibu dulu ya nggak terjun payung aja bisa nih ya gitu ya. Tapi terjun payung deg-degannya banyak ya Bu ya. Banyak. Jadi mungkin kalau anak ada yang terjun payung, rasa was-wasnya lebih tinggi daripada ibu saat itu. Benar gak sih? Iya, karena bener. tahu. Iya, bener. Tahu banget gitu ya, gimana gitu. Nah, sahabat Des, Ibu Wati itu pernah 3 kali mengalami kegagalan parasut. Nah, bisa ceritain nggak Bu salah satunya secara detail apa sih yang terjadi saat itu? Tadi kan udah cerita tuh yang payung baru nih, itu nomor 1. Terus ini yang nomor 2. Yang nomor 2 waktu itu pas demo suamiku yang menyelenggarakan dari kantornya gitu. Terus, nah aku terjun di situ gitu. Nah ini payungnya itu trouble deh. Nah
aku mungkin udah mentalnya udah lebih kuat, pengalaman, terus aku akhirnya kan buang tuh pasti payung utama nih. Dicabut buang kan? Ya. Terus terjun lagi dong. Terus payung cadangan aku buka gitu. Dia udah tenang gitu. Nah, aku terjun sama santai-santai aja dengan payung cadangan kan gitu. Nah, yang di bawah rame. Dipikir aku itu yang si payung cadangan yang melayang-layang kemana-mana gitu loh. Jadi udah mikir aku mati gitu. Iya. Gitu ceritanya. Jadi apa namanya? Nah, si temanku yang bareng sama aku nih baik banget nih, namanya Iyo nih. Dia ngejar si payungku supaya nanti bisa diambil lagi. Gitu. Iya. Gitu. Terus akhirnya ya udah apa namanya? Ya aku turun selamat dengan tenang dan damai, di bawah panik gitu. Nah, Wow. sampai si bosnya bilang gini, si bosnya suamiku, nggak ada demo terjunan lagi ya sekarang. Ini bahaya gitu loh. Dan sebenarnya aku ya baik-baik aja gitu. Tapi deg-degan loh Bu, kalau misalnya yang satu yang cadangannya nggak kebuka tuh deg-degan loh Bu. Oh ya deg-degan sih, udah jelas lah terjun sendiri udah deg-degan. Satu lepas langsung dibuka ya. Ibaratnya tuh kalau dikasih nyawa 2 nyawa ya Bu ya. Iya, sebenarnya 2 nyawa. penerjun itu ya. Dua parasut ya. Satu nggak kebuka, tinggal satu nih Iya, nyawanya ya. Waduh. Kita yang dengernya deg-degan Bu. Aku ceritainnya juga deg-degan karena sekarang kan udah semakin tua nih. Iya. Dulu pas muda kan udah berani aja. Kayaknya gitu. nggak ada takutnya ya Bu ya. Nggak ada takutnya, wah luar biasa. Ini mesti ketemu apa nih lawannya ini nih Mbak Vivi nih kayaknya. Ketemu Mbak Vivi nih. Mbak Vivi di api ya. Oh iya. Aduh. Nah, Ibu, dari semua pengalaman ekstrim itu pelajaran hidup apa yang paling membekas gitu di hati Ibu Wati, dan bagaimana hal itu bisa membentuk cara Ibu Wati menghadapi keluarga, pendidikan, dan membangun BSB? Iya. Dari situ yang jelas aku disiplin, persisten, konsisten. Terus makanan sehat, maksudnya disiplin olahraga juga, makanan juga yang bergizi gitu. Terus satu lagi, kan aku punya mentor ya, punya coach. Jadi aku ini teachable, istilahnya aku ngikutin apa yang dia omongkan tuh aku ikutin gitu. Makanya aku kayaknya disenengin gitu, karena dia ngomong apa, ada juga yang nggak ngikutin gitu lah, aku ngikutin gitu. Nah di situ aku sekarang ini sadar bahwa kalau ada seseorang menjadi mentorku, aku benar-benar itu tuh ngikutin gitu loh apa yang disarankan gitu sih. Jadi itu yang paling berkesan, dan itu lumayan aku sadar bahwa banyak sekali temanku yang males olahraga, males makanan sehat, ini aku bersyukur untuk itu gitu. Iya. Jadi itu kebawa ya Bu di sehari-hari sampai sekarang ya. Ya makanya badannya bagus banget nih. Terima kasih. Tahu nggak Mas Danendra usianya berapa? Boleh spill nggak sih Bu usianya berapa? Ayo bisa nebak nggak? Sekarang Ayo, gini, ada yang bisa nebak nggak? cucu bukan 3 nih ya. Udah ke situ ketebak nggak sih? Cucu 3. Ya. Ya, terus apa lagi? Anak Kuliah angkatan 81. Itu sudah ketebak dah. Nah, angkatan 81 tuh kuliah. Ya, udah ketebak lah, nanti hitung sendiri. Hitung sendiri ya, hitung sendiri. Ibu, Bu Wati, masih ada keinginan untuk terjun payung lagi nggak Bu sekarang? Enggak sih. Tapi waktu itu pernah aku pas di mana ya, kalau nggak salah di Australia itu kan ada terjun tapi dari menara apa gitu. Teman-temanku ayo apa namanya terjun. Nah suamiku yang nggak boleh gitu. Udah trauma ya. Jangan gara-gara kejadian kantor itu nggak sih? Memang. Ya tahu banget, iya emang. Langsung kamu nggak boleh terjun lagi udah gitu. Aduh. Itu ya. Tahu aja sih. Udah dia di bawah tuh udah. Iya. Udah kayak apa tuh rasanya gitu ya. Berarti selama ini tuh keluarga tuh sebenarnya taunya pokoknya ibu aman. Gitu kan. Nah, dan nggak ini, tapi yang kemarin tuh memang dilihat dengan mata kepala sendiri ya. Betul. Wow. Jadi semenjak itu tuh dilarang. Udah surat izin terjun payung coret dah. Coret langsung ya. Langsung. Padahal ibu santai turunnya ya. Turunnya pada waktu itu santai kan, turun dari iya kan, baik-baik aja, ketawa aja kan. Nah itu yang aku bilang kayak sakau, kayak apa namanya, ketagihan gitu. Itu kan aku sebulan dong nangis terus.
Karena nggak boleh ya? Terus dengar pesawat itu, dengar pesawat tuh, udah, gitu loh, gitu. Jadi ya, nah tahu lagi Sako karena anakku 2 tuh atlet, atlet nasional juga gitu. Yang apa? Uti sama Dira. Wah, Lah ini juga berhentinya susah ini. Uti itu apa? Atlet olahraga Atlet apa? flag football. Jadi Football. football tapi apa namanya bendera gitu yang ditarik, enggak bukan apa namanya badan-badan gitu. Terus yang satu Sama. lagi? Oh sama. Wow. Jadi tuh kayaknya mewarisi juga. mewarisi juga ya jiwa atletnya ya. Iya. Wow, keren nih Ibu nih. Nah, hanya 2 ya? 2 lagi enggak ya? Enggak Ya. enggak. Kalau Bapak Enggak. hobi olahraga? Males olahraga. Sekarang aja dia mulai rajin. Kenapa sih selalu gitu ya pasangannya ya? Tapi Ibu keren sih. Memang kalau untuk atlet terjun di usia muda ya, masa kuliah itu apa namanya punya jiwa disiplin gitu ya, makan udah dijaga seperti itu, tidurnya juga bagus. Wah itu sih modal banget ya, sampai hari tua tuh kayaknya bonusnya tuh baru berasa deh sekarang tuh badan enak gitu. Tapi ada negatifnya. Pas waktu itu ternyata badanku tuh pokoknya aku pusing kalau di mobil gitu. Ternyata pas aku tusuk jarum, aku puntur tuh pengapuran di belakang di sini. Terus aku pernah patah kaki juga. Itu waktu saat terjun payung. Yang ini saat terjun yang apa namanya yang retak sih nggak patah. Terus yang pengapuran udah sekian lama, udah punya anak kan, udah berhenti lama gitu. Nah pengapuran itu ternyata dari hentakan-hentakan itu ada dampaknya. Ada ternyata ya, nggak semulus itu ternyata ya. Bayangin Padahal hentak dijaga. jegreng gitu. Puk, ayo Bu ya. Wah, hentakan ke tanah itu ya ternyata itu pengaruh ya. Iya, aku nggak tahu juga, tapi ya nyatanya aku pengapurannya lumayan banyak gitu. Dibandingin yang orang biasa ya. Iya, orang ya. biasa. Wah, padahal tuh ya itu ternyata ada ya, ada ya, lah. Bu ya. Wow, ini buat penerjun payung nih kalau nonton ini pasti ini nih seneng deh. Kenapa? Karena banyak banget nih insight-nya nih gitu dari Ibu Wati. Nah, Ibu dari langit. Nah, kita kembali ke bumi nih Bu, gitu. Jadi pasti kita tuh yakin deh kalau seorang Ibu Wati itu pasti punya background gitu. Kalau misalnya kalau kita lihat nih dari keberaniannya, udah jelas nih ini bukan muncul begitu aja nih. Pasti ini muncul dari dasarnya pasti dari keluarga. Nah, di rumah ada orang tua, ada masa kecil yang pasti membentuk pondasi ya Bu ya. Nah, mari kita kembali nih ke tempat semua karakter itu ditanamkan. Nah, Ibu Wati ini ayah Ibu adalah seorang ayah ya, adalah dosen legendaris UGM. Nih, pasti ini anak-anak UGM nih kalau nonton ini pasti tahu nih gedung di UGM diberi nama Gedung Darussalam. Bapak saya. Bapaknya Bu Wati ya. Namanya Gedung Darussalam. Ya. Nah, itu bapaknya Ibu Wati. Nah, Ibu, apa nilai yang paling kuat yang beliau tanamkan, Bu? Kejujuran. Terus kemudian yang aku ingat kalau misalnya kita kan anaknya 5 yang suka gosip gitu. Di sini nih. Bapakku terutama nggak boleh gosip. Gitu, Ibu. Nggak gitu. Jadi itu tuh kuat banget sehingga ya apa namanya gimana sih perempuan cewek itu kan suka gosip ya. Jadi itu tertanam. Terus juga sabar, terus disiplin udah ya jujur. Terus terutama komitmennya tinggi. Nggak boleh ngegosip. Terus rendah hati, nggak boleh sombong gitu. Cuman ya aku merasa kok aneh aja. Contoh nggak boleh sombongnya itu pada suatu hari beli TV gede gitu, apa lemari es aku lupa. Terus dibawa ke rumah. Oh ini punya Pak D. Nah itu cara mendidiknya supaya nggak sombong gitu loh. Terus aku mikir-mikir ya. Oh ya gitu ya caranya. Ini punya Pak D ya, dititip di sini gitu. Terus, dititip tapi gitu. Begitu, Tapi kan ya aneh ya, aku merasa aneh, tapi ya sudahlah itu bapakku ya udah nggak usah sombong lah gitu kalau apa namanya punya bisa beli
macam-macam itu ya nggak usah sombong gitu. Boleh juga tuh ilmunya tuh, Mas Danendra. Ilmunya boleh tuh. Jadi kalau punya apa-apa jangan bilang kita yang punya gitu ya. Kalau Iya, bapak itu kan juga bapakku ngajarnya tuh. gitu ya. TV ini punya Pak Demu gitu kan. Dibawa ke sini gitu. Wah, berani. Nah gitu. Jadi wow, keren ya. Jadi nggak boleh ngegosip. Terus disiplin, komitmen. Iya. Nggak boleh sombong. Iya, bapakku tuh kan dulu dipilih menjadi ketua kepala PLN se-Jawa Tengah gitu ya, kepilih. Tapi bapakku nggak mau karena nggak bisa bangsanya politik, sas-sus, terus kemudian mungkin bangsanya nyogok-nyogok kan nggak bisa. Akhirnya bapakku milih dosen. Itu dimarahin saudara-saudaranya gitu. Kenapa sih ini kan bagus, gini nanti karirmu cemerlang. Ini enggak deh, dosen dengan gaji berapa sih gitu. Nah itu cerminan bapakku nggak mau gitu. Wow. Tapi bapak dekan ya Bu ya Dekan. di UGM ya? Iya, teknik sipil. Teknik sipil ya. Wow. Jadi memang dedikasinya luar biasa ya, sampai namanya kemudian diabadikan menjadi nama salah satu gedung di UGM ya. Nah, Ibu Wati ini tumbuh di keluarga yang dekat dengan tokoh-tokoh besar nih. Bahkan ikut membangun TK Budi Mulia bersama keluarga Amin Rais. Nah, apa pengalaman membentuk cara pandang Ibu terhadap pendidikan? Iya. Waktu itu kan aku udah pindah di Surabaya kan. Terus kemudian ke Jogja ketemu Bu Amin gitu. Mbak, ayo buka sekolahan di Surabaya, pasti bisa nih. Kita berbisnis dengan Allah, dia bilang gitu. Terus aku tahu di rumah ibu saya kan udah ada sekolahan. Jadi prinsipnya sekolahan itu mesti bahagia gitu, mesti seneng gitu. Itu sih aku tangkap. Terus misalnya, ayo guru-gurunya senyum ya, jadi semua mesti bahagia gitu. Nah di situ dan Bu Amin ini berani dan nggak hitung-hitungan gitu. Jadi aku maksudnya waktu itu aku berhutang budi banget dengan kemudian aku bisa buka yang di sekolahan itu. Tapi ya sekolahan itu aku tutup begitu aku pindah Jakarta kan. Maksudnya nggak langsung ditutup sih, berjalan masih 10 tahun juga sih. Aku bolak-balik gitu. Nah baru di Jakarta aku tutup deh. Karena aku merasa nggak efektif gitu loh dengan aku jarak jauh itu kan. Kontrolnya kan kualitasnya juga aku udah nggak cocok gitu. Itu berarti Budi Mulia juga ya namanya Bu. Jadi cabang dari Jogja. Iya. Itu TK, SD? TK ya. TK. Ya. Nah, sahabat Des, Ibu Wati ini juga punya bakat seni. Juara nyanyi. Pernah tampil di TVRI, juara gitar. itu kecil banget aku. Gitu. Itu juara nyanyi tuh. SD, SMP. Juara nyanyi loh Bu, juara nyanyi. Bener, aku kaget juga loh. Kok bisa sih juara gitu. Itu suaranya bagus ini Bu. Ya dulu. Ini kayaknya mesti dipasangin sama ini Udarul Darwis nih kayaknya. Enggak, itu dulu ya. Sekarang udah nggak terlatih gitu. Nanti kalau ketemu nih mesti nyanyi bareng nih. Tapi zaman dulu banget ya. Itu zaman dulu ya Bu ya? Iya. Cuman ya nggak tahu ya, aku ada minder-mindernya karena ternyata kan aku dipilih yang nyanyi terus juara juga. Tapi aku merasa aku tuh sebenarnya kok nggak bisa nyanyi gitu. Jadi aku tuh sebenarnya ada mindernya juga gitu loh. Nggak pede gitu. Juara PON. Nyanyi kalau juara PON tadi udah dapat kan ceritanya kan, juara nyanyi. Tampil di TVRI itu dalam rangka nyanyi tuh Bu ya. Terus gitar. Iya pernah les. Gitar. Bisa lah, tapi nggak jago-jago amat. Cuman aku ya heran kenapa aku kok juara gitu. Wow, Ibu nih diem-diem nih, banyak bakatnya. Nah, Ibu Wati ini sekarang mendirikan sebuah ruang bermain, ruang belajar, ruang bertumbuh yang dikenal namanya BSB. BSB itu singkatan apa Bu? Bermain sambil belajar. Bermain sambil belajar. Nah, jadi ini sebenarnya boleh cerita nggak sih Bu tentang BSB ini? Ini sebenarnya sekolah kah atau seperti apa nih Bu ini saat ini nih? Iya nih, jadi banyak banget. Jadi ada arti sekolah, pendidikan lah. Nah tapi kalau di tempatku ini bermain sambil belajar itu, jadi anak-anaknya memang ya belajar tapi dengan mainan gitu loh. Karena emang aku dasarnya seneng gitu. Jadi misalnya
main kelereng gitu. Padahal sebenarnya itu adalah lagi main lagi jumlah-jumlah, lagi belajar penjumlahan, lagi belajar untuk warna juga gitu, terus bahasa Inggris juga. Tapi dengan cara bermain gitu loh. Dan menurut aku bermain itu sekarang kita tua aja, kita kan seneng main game. Nah, masalahnya kalau di sekolahan udah SD itu bermainnya tuh dikit gitu loh. Kayaknya serius banget gitu. PR banyak, Iya. pulang sekolah udah sekolah sampai sore, pulang ngerjain PR, tasnya tebel banget. Aku lihat cucuku tebel banget ya tasnya. Dulu sekolah masih buku turunan, kalau sekarang mesti beli buku ya, berapa kali berat bawanya. Wah iya. Jadi konsepnya tuh belajar sambil bermain gitu ya Bu ya. Dan sekarang tuh sudah banyak Bu murid-muridnya. Nah ini banyak orang ngelihat, Mbak, kenapa kok itu ngiklan ini. Nah, di tempat saya unik karena ini orang tuanya kan perlu belajar nih. Karena begitu orang tuanya ikut parenting dan belajar, ini anaknya confirm, langsung kelihatan banget dia lebih dewasa, lebih pinter gitu. Tapi kalau orang tuanya nggak ikut belajar, ini nggak efektif gitu. Nggak efektif. Jadi kalau misalnya muridnya berapa ya, muridnya 10 gitu. Kemarin waktu itu pernah 25. Tapi menyusut karena yang susah itu adalah orang tuanya mesti ikut nemenin dan belajar. Gitu. Dan itu susah banget tuh. Itu cuma dikit aja yang mau kayak gitu. Iya, karena kan pendidikan itu sebenarnya berasalnya dari rumah ya, dari terutama orang tua. Betul. Iya kan, kadang orang tua nyerahinnya ke sekolah aja. Pokoknya maunya anaknya pinter gitu. Iya kan? Emang itu. Nah, tapi aku pernah masa kayak gitu juga. Masa yang ya udah sekolah aku bisnis ngerjain apa-apa gitu. Tapi aku begitu sadar gitu. Nah, terus akhirnya pelan-pelan aku masuklah ke bidang itu gitu. Benar tuh. Orang tua tuh maunya udah punya duit banyak, disekolahin pinter. Ya dia ngapain? Arisan, belanja Iya, betul. Jadi kadang kalau ada apa-apa disalahin sekolah gitu. Ya di rumah baik kok katanya gitu kan, padahal itu kadang kalau dulu Ki Hajar Dewantara kan bilang rumah kan sekolah gitu Pak Ki Hajar Dewantara kan bilangnya kayak gitu ya Bu ya. Jadi sekolah itu kan sebenarnya dimulai dari rumah. Yes. Nah, gitu. Nah ini yang mungkin mau juga di visi misi dari Ibu Wati juga bahwa orang tua itu juga harus ikut terjun gitu, sekolah bareng sama anak-anaknya gitu. Makanya kelihatannya lebih ini ya, lebih anak-anak tuh malah justru lebih bisa ya ketika orang tuanya ikut sekarang di situ. Misalnya kita misalnya membiasakan. Aku terus terang kalimatnya di situ adalah membiasakan nggak nyalahin orang, nggak bentak gitu. Nah anaknya udah diajarin seperti itu. Nah ibunya kalau nggak sekolah, ibunya yang jadi ngerusak lagi gitu loh. Iya, benar. Jadi nggak matching gitu. Nggak matching ya. Iya betul. Jadi kalau boleh disampaikan nih Bu, BSB itu filosofinya tuh apa Bu? Jadi filosofinya tuh ya bermain sambil belajar. Jadi belajar tuh mesti menyenangkan gitu loh. Kalau menyenangkan, kita rileks, kita aman, ya itu ilmu itu akan masuk gitu loh. Kalau anak stres, ya sampai disuruh-suruh, sampai diancam-ancam, ya dia nggak bisa masuk. Gitu. Itu ini berlaku untuk semua umur. Jadi kalau di bawah tekanan udah pasti apapun susah ya masuknya ya. Nah, Ibu Wati, apa tantangan terbesar membangun pendidikan berbasis kasih sayang di tengah dunia yang serba cepat dan kompetitif? Sebenarnya tantangannya ada di diri sendiri ya. Karena kita tantangannya orang itu selfie, pengen dilihat orang bagus, pengen hebat, pengen jadi wow gitu. Tapi sebenarnya kan kita tuh sukses tuh kan dari diri sendiri, kita bisa memimpin diri sendiri, bisa mengontrol diri sendiri gitu, untuk bisa mendisiplinkan dari diri sendiri gitu. Jadi kalau misalnya tantangannya adalah tantangan misalnya muridnya misalnya udah banyak nih, terus pembimbingnya kan sedikit. Nah untuk mencetak si pembimbing ini perlu waktu agak panjang karena nggak bisa cuman lulusan dari pendidikan bisa ngajar, tapi dia mesti
Dia bukan ngajarin tapi sharing apa yang dilakukan gitu. Kamu nggak bisa ngomong makan sehat ya, makan sayur, tapi kamu sendiri nggak jalanin gitu. nggak bisa, nggak jalan gitu. Betul. Jadi butuh orang yang memang berpengalaman yang panjang untuk bisa berbagi di situ gitu. Jadi pengajarnya sekarang berapa orang, Bu? Pengajarnya yang aku hire, yang aku bayar tuh ada 3. Terus yang 3 tuh anakku sendiri gitu. Jadi anakku sendiri. Jadi aku bersyukur anakku sendiri kan ikut aku lama. Jadi lama-lama ya dulu nggak mau awalnya. Main game sendiri, main internet sendiri, sana sendiri ini terus lama-lama aku ayo nak kita berbagi yuk gitu. Kamu udah kaya banget dikasih Allah, pinter kuliah di tempat yang bagus gitu. Banyak orang yang membutuhkan gitu. Tapi bukan untuk kita bagiin ilmu mereka, tapi sebenarnya kita bagi, ya kita sharing aja gitu loh. Yang memintarkan kan Tuhan gitu. Iya betul. Karena kalau kita sharing itu nggak berkurang ya, ilmu kita malah nambah ya sebenarnya ya Bu ya. Wow, ini keren banget loh, pengen banget deh lihat. Nanti kita share ya kalau ada foto-fotonya nanti ditaruh di sini di video. Nah, kalau ada satu perubahan nyata yang Ibu lihat dari keluarga-keluarga peserta BSB ini, itu apa Bu? Yang paling kelihatan nyata? Kelihatan nyata itu yang mereka ikut setahun konsisten ikut ya, disiplin karena susah loh. Nganterin anak terus dia ikut belajar itu susah banget, cuman pilihan. Nah, kalau misalnya yang mereka lakukan misalnya setahun, yang terutama 2 tahun, itu nyata banget anaknya itu lebih berani speak up tapi sopan. Terus kemudian dia juga misalnya kalau ibunya galak gitu dia bilang gini, mama kan nggak boleh marah gitu. Jadi lebih banyak anaknya yang nasihatin orang tuanya gitu. Terus anaknya mudah diatur gitu. Jadi anaknya punya inisiatif, itu susah loh. Misalnya dia makan terus cuci piring sendiri, terus bantuin mamanya, terus ngingetin mama besok apa gitu. Itu memang pembiasaan sejak kecil gitu kan. Itu susah gitu. Jadi gitu. Jadi dari perilakunya juga positif ya Bu ya gitu ya dari anak-anak ini ya. Wow, ini BSB ini bisa jadi contoh ya sebenarnya buat yang lain juga ya, bahwa peran serta orang tua itu nggak hanya cuma menyekolahkan aja, tapi dia harus juga terjun langsung, touching langsung gitu ya, sehingga dan hasilnya terasa berbeda ya Bu ya. Gitu. Nah, ini saya mau bicara nih Bu tentang refleksi hidup nih. Saya lihat di sini ada ketulusan, ada keluarga dan makna berbagi yang Ibu Wati punya nih. Nah, ada satu kutipan nih yang saya sempat baca dari Ibu, bahwa Ibu tuh percaya bahwa sukses tuh bukan soal banyak harta, tapi ketulusan berbagi. Nah, apa pengalaman yang membuat Ibu sampai pada kesimpulan itu? Ini proses panjang ya sebenarnya. Proses panjang yang dikit. Tapi hasilnya itu kebahagiaan. Jadi kita semakin lebih bahagia. Di rumah energinya tuh lebih positif, lebih cekakaan gitu, lebih berani ngomong, nggak jaim sama ayahnya. Kalau misalnya ayahnya ada sesuatu yang nggak bener, ya kok gitu sih gitu, jadi berani gitu. Zaman dulu kan dia diem, anakku kan terutama, soalnya aku dulu kan galak, Irfan juga, jadi kerasa gitu. Jadi itu semakin menyadari bahwa kita semakin seru gitu. Kalau misalnya ada yang salah ngomong ya dibikin bercandaan yang gitu. Jadi itu kerasa energinya tuh beda ya gitu ya. Beda gitu, semakin meningkat gitu. Jadi ya aku paling itu yang aku bisa sampaikan karena kerasa banget gitu, gimana ngelihat sesuatu hal yang negatif kita bisa melihat positif, karena kita kan selalu positif, kita tuh perlu positive thinking dengan Allah, dengan kejadian apapun yang melanda kita yang jelek menurut mata kita tapi bagus di mata Allah, karena kan ada sesuatu pembelajaran yang kamu belum tahu gitu loh. Di balik itu ada hikmahnya apa gitu. Jadi kita perlu positif thinking terus. Nah, kalau kita positif, walaupun dia misalnya ngomong, dia ketakutan ngomong apa-apa, buat kita, oh baik-baik aja kok gitu loh. Itu aku yang rasakan gitu. Nah itu akhirnya, wow ini proses panjang ya tadi Ibu bilang ya, sampai akhirnya menyimpulkan itu ya. Nah Ibu, apa arti kehadiran bagi Ibu
seorang ibu dalam keluarga? Jadi kehadiran ibu itu ya hadir itu jiwa raganya tuh hadir gitu. Iya. Karena nggak bisa kan, dulu aku kan sibuk ya. Iya. Disambi masak terus ngomong teriak-teriak, tolong gini. Itu sama sekali udah nggak hadir, udah marah-marah, udah ngerusaknya lah luar biasa. Nah pelan-pelan kan melakukan perbaikan. Oh maaf ya nak, aku kak ngegas, aku teriak gitu. Jadi hadir itu adalah misalnya ya bener-bener nggak disambi atau ini ditaruh di ini terus pegang. Kamu hari ini gimana gitu. Terus kalau misalnya dia masih sibuk dengan gini, tungguin dulu. Kamu bisa nggak ngomong. Jadi komunikasi itu sangat penting banget. Kamu bisa dengerin ibu nggak? Dulu langsung, kamu PR-mu gimana? Udah makan belum? Gini-gini. Kan kayak gitu, gitu loh. Pertanyaan kita selalu gitu ya Bu ya, gitu. Kalau anak habis ujian, gimana ujiannya? Padahal anak baru datang tuh udah mumet ya. Iya, lagi capek lagi ini. Capek gitu ya. Belum suami ini saya pulang pusing terus tidur gitu. Ini kok tidur terus ya, udah bantuin. Udah ding gitu. Ini seru banget ngobrol sama Bu Wati loh. Nah, Ibu, nih, ini sebenarnya pertanyaan tadi udah ditanya. Tentang kalau anak atau cucu jadi atlet penerjun payung dibolehin apa enggak? Kebetulan juga nggak ada yang nanya, terus tinggal di Jakarta, lapangan terbangnya jauh. Udah mesti itu kan wasting. Jadi sebenarnya nggak bolehnya tuh, aku kalau di Jogja kan deket surut, tinggal waktunya udah jauh ke sana, habis waktu untuk nanti keluarganya. Jadi sebenarnya nggak cuma melulu untuk karena takutnya itu enggak sih. Jadi aku ngeliatin faktor-faktor kayak gitu. Jadi ya kebetulan anakku nggak ada yang mau, masih nggak nanyain, nggak ini juga aku biarin aja. Siapa tahu cucunya nanti nih nggak tahu. Oh, nenek. Ya nggak tahu. Manggilnya apa sih nenek? Nena. Nena. Oh, nanti lihat, oh Nena ini punya atlet penerjun payung. Dia kadang-kadang begitu. Kalau misalnya ada tiba-tiba pengen deh kayak Nena gitu kan, dikasih nggak Bu? Nah gini, kalau menurut pengalaman aku, kalau misalnya nanya nggak ngajakin ke lapangan, nggak ngeliatin gitu, kayaknya itu nggak ada di memori kita. Kalau handphone, laptop, kalau kita nggak masukin data kan nggak tahu. Sama aja, nggak usah dikenalin, nggak ada yang minta. Nggak gitu. ada ya? Nggak. Tapi foto-foto ada kan? Foto-foto ada? Ada sih foto, tapi nggak dipampang di rumah sih nggak. Ada deh. Ada ya? Apalagi nanti kalau baca majalahnya, nggak tahu lagi. Kalau udah gitu ya udah gitu, kita ngomongin nanti gitu. Oke. Kalau cucu-cucu siapa aja namanya Bu? Tera, Cinta dan Kirana. Cinta dan kembar Kirana. nih. Kembar ya? Oh, yang kembar siapa? Yang mana? Cinta dan Kirana. Kalau nonton podcast ini usianya berapa? Usianya masih kecil sih, masih 2 tahun lebih. 2 tahun. Nanti kalau udah besar ya, apa yang pengen disampaikan buat cucu-cucunya? Aku ya? Iya. Jadi kalau misalnya cucu-cucu anak itu yang aku bilang adalah banyak-banyak berbuat baik, banyak-banyak berbagi. Kamu tuh kaya banget, dikasih Allah itu kepinteran, bahwa kita bisa ngomong, bisa nyanyi, bisa sesuatu itu harta yang luar biasa. Nah itu perlu dibagikan gitu. Memaafkan kesalahan orang dan memaafkan diri sendiri itu penting gitu. Jadi ya terus mohon ampun sama Allah gitu. Jadi menyayangi. I love myself gitu. Jadi kita cintai dulu diri sendiri. Kadang-kadang kita mencela diri sendiri. Aku nggak bisa. Itu kan aku dulu. Suka mencela diri sendiri. Aku nggak bisa. Itu sebenarnya mencela diri sendiri. Kita tuh pinter banget sebenarnya gitu loh. Nah kita perlu Allah memberikan kita ya. Kita mesti mengasah itu, membagikan itu ke orang-orang lain bahwa kalian itu semua pinter gitu. Jadi ya perlu berbaginya itu. Wow, ini wejangannya nih bagus banget nih. Nanti kalau buat kita aja nih, buat sahabat-sahabat Das dan penonton semua yang nonton acara ini pasti mudah-mudahan tersentuh ya gitu. Apalagi tadi cucunya tadi Kirana, Cinta sama Tera nomor 1. Wah ini nggak berasa nih Bu Wati, ini udah 1 jam lebih nih ngobrol sama Bu Wati, nggak berasa ya. Terima kasih banyak Bu Wati untuk cerita yang jujur, hangat dan penuh pelajaran hidup. Dari langit tempat Ibu pernah melompat sampai ruang keluarga tempat Ibu menemukan kembali makna kehadiran.
Dan saya yakin cerita Ibu hari ini menginspirasi banyak orang. Dan untuk para pendengar Das Diaries, jika kamu merasa terinspirasi, tersentuh, atau tercerahkan, jangan lupa bagikan episode ini kepada orang-orang yang kamu sayangin, karena berbagi cerita adalah cara sederhana memperluas kebaikan. Dan ingat, dalam hidup ini kita semua sedang bermain sambil belajar. Kita dewasa pun masih terus belajar ya Bu, menjadi manusia yang lebih baik setiap harinya. Sekali lagi terima kasih Ibu Wati sudah berbagi kisah hidupnya yang luar biasa. Aduh, semoga Ibu dan keluarga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan hidup, dan terus menebarkan kebaikan, dan makin sukses BSB-nya. Amin. Ibu juga nih podcastnya keren banget. Aduh. Terima kasih banyak Ibu. Dan saya Dini Anjung Sari dan Wati Wahyu Kartini. Kita pamit undur diri, sampai ketemu di episode berikutnya. Bye. Bye.